Perkembangan anak akan menjadi optimal apabila mendapatkan dukungan atau stimulasi dari orang dewasa. Dukungan atau stimulasi yang diberikan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pendidik harus memiliki kompetensi dalam mendampingi anak saat memperoleh stimulasi untuk mengoptimalkan perkembangannya. Stimulasi perkembangan yang diberikan mencakup keseluruhan lingkup perkembangan, nilai agama moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Stimulasi diberikan pada berbagai kesempatan mulai dari kedatangan anak sampai kepulangan anak, baik pada kegiatan pembiasaan maupun dalam kegiatan main. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional bagi anak usia 2-3 tahun antara lain adalah anak mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, bekerja sama, memberi salam setiap mau pergi, memberi reaksi percaya pada orang dewasa, menyatakan perasaan terhadap anak lain, mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar, mulai memahami hak orang lain, harus antri, menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, bekerja sama, bermain secara kooperatif dalam kelompok, peduli dengan orang lain dengan cara tersenyum, menanggapi bicara, membagi pengalaman yang benar dan salah pada orang lain, bermain bersama berdasarkan aturan tertentu. Sama-sama bekerja sama berdua, bekerja sama. Oke, betul. Ini sebelah ya. Ini ya, angkat berdua. Angkat sayang, angkat. Iya, begitu. Bekerja sama dah. Ya, tolong sekarang dibuka. Ya, ambil baloknya, keluarkan baloknya. Dari sini, Natra, Natra, tolong bantu temannya meletakkan yang pintar ya. Natra bantu Rizi itu udah.
Beberapa tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional bagi anak usia 3-4 tahun antara lain mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar. Misalnya anak mau ikut field trip atau tamasya bersama teman-temannya, meniru apa yang dilakukan orang dewasa, bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar, marah kalau diganggu, kesel kalau misalnya tidak ada mau teman yang berteman dengan dirinya, mengatakan perasaan secara verbal. Dia sedang marah, dia kesel, dia sakit perut, atau apapun itu. Mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan, bersabar menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok, mulai menghargai orang lain, mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan, membangun kerjasama, memahami adanya perbedaan perasaan. Ada teman yang merasa takut, tapi ada juga anak yang berani untuk ditinggal oleh orang tuanya, meminjam dan meminjamkan mainan. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional bagi anak usia 4-5 tahun antara lain adalah menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan,
mengendalikan perasaan, menunjukkan rasa percaya diri, memahami peraturan dan disiplin. Dia tahu kalau akan terlambat sehingga dia berusaha untuk tidak terlambat masuk kelas, memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah, bangga terhadap hasil karyanya sendiri, menjaga diri sendiri dari lingkungan, menghargai keunggulan orang lain, mau berbagi, menolong, dan membantu teman, menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, menghargai orang lain, dan menunjukkan rasa empati. Guru punya permainan nih, ada beberapa permainan. Nanti anak-anak boleh memainkan alat ini, boleh membentuk apapun, tapi ada peraturannya. Aturannya disiplin, disiplin, disiplin. Berarti kalau ngambil barang, ngambil alatnya sesuai tempatnya. Kalau misalnya ambil pipahnya, nanti anak-anak kembalikan lagi ke tempatnya. Terus ambilnya juga secukupnya. Nanti anak-anak kalau misalnya puzzle nih bermain, berarti selesaikan dulu, baru nanti boleh berganti permainan yang lain. Terus kalau misalnya ingin memasang ini, mencipta ini, membentuk, dibentuk-bentuk, nanti boleh bebas suka-sukanya anak-anak ya. Nanti anak-anak boleh, tapi tidak berebut. Kalau misalnya temannya ingin pinjam, boleh tidak? Nah boleh, itu namanya kita berbagi. Kalau ada temennya nanti yang kesulitan, aduh gimana aku kesian nih, belum bisa nih, jadi kita apain temennya? Kita bantu atau kita tolong. Siapa yang mau bermain? Nah peraturannya sesudah selesai bermain, nanti anak-anak kembalikan ke tempatnya, ambil alatnya secukupnya. Oke, siap? Ya, Bu Guru lihat dulu. Ada kelompok di sini yang bermain puzzle. Ini yang bermain ini yang bermain pipa. Di sini bermain ini. Emir dengan Jovita, yuk.
Stimulasi aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun diantaranya membiasakan anak untuk bermain dengan teman sebayanya, mentaati aturan, bersifat kooperatif dengan teman, dan lain-lain. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional bagi anak usia 5-6 tahun antara lain adalah memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal sehingga menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat, mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, mengendalikan diri secara wajar pula, tahu akan haknya, mentaati aturan kelas seperti kegiatan waktu main dan aturan-aturan yang ada di kelas, mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri, bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Dia tahu kalau temannya lagi sedih, dia tahu kalau temannya sedang marah. Kemudian anak juga mampu berbagi dengan orang lain, menghargai hak, pendapat, dan karya orang lain, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, seperti menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah, kira-kira bagaimana ya yang harus dilakukan, dan dia berusaha untuk berpikir dan menyelesaikannya, bersifat kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, baik itu kondisinya sedih, senang, antusias, dan lain sebagainya, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Nah, ceritanya hari ini anak-anak bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Apa reaksinya anak-anak? Oh, minta tolong apa lagi? Atau lari. Nah, sekarang Bu Guru pagi perannya. Yang jadi orang yang tidak dikenal siapa ya? Siapa mau? Cio mau? Ya, Cio mau. Terus ada orang yang diganggu sama orang yang tidak dikenal. Siapa? Siapa yang mau? Oh, Adit. Oh, Adit mau. Adit. Jadi Adit, Kiki mau? Kiki, terus siapa lagi? Ardel mau? Ardel nggak mau. Mikaela? Ya, Mikaela. Berarti Adit, Kiki, sama Mikaela. Jadi apa? Orang yang diganggu sama orang yang tidak dikenal. Terus kan mau nyebrang jalan. Di jalan itu biasanya ada mobil. Yang jadi supirnya siapa ya? Siapa yang mau jadi supir? Tadi kan Cio sudah menjadi orang yang tidak dikenal. Aku mau jadi apa? Menjadi supir. Sama siapa lagi? Ardel mau? Ardel mau? Alesya. Enggak, ya udah. Siapa Alesya mau jadi sopir mobil? Enggak mau. Siapa yang mau jadi sopir? Bu Itas punya mobil yang dari kanan dan dari kiri. Ayo, siapa? Yuk, Sana mau nggak Sana? Sana mau jadi supir. Adit? Adit mau jadi supir? Adit bawa mobil, Dit. Mau? Mau bawa mobil? Mau. Oh, Adit mau bawa mobil? Iya? Oh ya, berarti Ardel gantinya Adit ya? Menyeberang jalan ya? Mau? Iya. Terus lagi diganggu sama si orang yang tidak dikenal, ada anak-anak minta tolong. Siapa yang mau menolongnya? Oh, Kirana sama Alesya. Sana mau menolongnya juga? Iya. Yang kasih minuman. Oh, boleh. Ya. Siap untuk bermain? Siap untuk bermain? Siap. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai dipakai mobilnya. Posisinya diambil. Orang yang tidak dikenal ada di seberang jalan. Seberang jalan. Siap. Ayo. Nanti. Iya, yuk. Panggil. Nah. Namamu siapa? Jawab. Ayo, yang nolongnya siapa? Tolongin. Ya,
tetap jalan aja nih. Adit nih. Di mana? Ditunjuk. Penculiknya lari. Ayo. Jangan di jalan, nanti ketabrak. Aduh, penculiknya ketangkap. Ayo penculiknya kita bawa ke sini. Orang yang tidak dikenalnya. Nah, kita duduk. Yuk, siap. Yuk. Ini kita tanya kenapa dia mengganggu teman-teman yang lagi lewat. Yuk, mobilnya parkir dulu. Mobilnya parkir dulu. Yuk, silakan duduk. Sana di sini duduknya. Yuk, siap. Nah, Mbak Kai mundur di sini. Nih, udah siap. Nih, kita tanya kenapa? Kenapa? Nah, yang ditanya Kiki tanya akunya kenapa tadi mengganggu aku? Aku kenapa? Minta maaf Kiki, akunya minta maaf. Akunya kenapa mengganggu? Aku ingin bertanya atau aku ingin bertanya alamat. Tapi karena Kiki tidak kenal aku, Kiki takut. Jadi Kiki minta tolong sama yang lainnya.